Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Agit Yogi Subandi di channel Dunia Agit. Kali ini kita akan membahas soal sejarah daripada hukum laut, terutama perkembangan awal. Di dalam perkembangan awal ini, kita akan banyak melihat beberapa peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada penentuan daripada hukum laut internasional. Kemudian kita juga bisa menemukan hubungan sejarah negara Republik Indonesia dengan adanya penetapan wilayah-wilayah laut tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu sejarah perkembangan awal daripada hukum laut internasional. Referensi yang saya gunakan di dalam menguraikan sejarah perkembangan awal pengaturan hukum laut internasional ini adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, di perkembangan awal hukum laut ini, ada banyak peristiwa yang menjadi dasar perkembangan hukum laut. Di antaranya adalah klaim kedaulatan negara atas laut, kemudian perdebatan tentang kepemilikan laut dan kebebasan di laut, kemudian dalil-dalil hukum kedaulatan laut dan laut bebas, dan penetapan lebar laut teritorial. Sejak runtuhnya Imperium Roma, kerajaan tersebut terbagi menjadi beberapa negara. Kekuasaan imperium ini menguasai seluruh daratan yang ada di dekat laut tengah atau disebut laut Mediterania. Klaim kepemilikan atas lautan. Negara-negara bermunculan di tepi laut tengah. Laut Tengah kadangkala disebut Laut Mediterania atau Mare Nostrum dalam bahasa Latin, yaitu laut antar benua yang terletak antara Eropa di utara, Afrika di selatan, dan Asia di timur, yang mencakup wilayah seluas 2,5 juta kilometer persegi. Pada masa lalu, laut ini merupakan jalur lalu lintas laut dan perdagangan yang sangat sibuk, memungkinkan perdagangan dan pertukaran budaya antara orang Mesir, Yunani kuno, Romawi kuno, dan Timur Tengah. Sejarah Mediterania berperan penting dalam permulaan dan perkembangan peradaban Barat. Negara-negara di tepian Laut Tengah itu, seperti halnya Venesia, Genoa, dan Pisa, masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya, berdasarkan alasan yang beragam. Venesia mengklaim sebagian besar dari Laut Adriatik, suatu tuntutan yang diakui oleh Paus Alexander III di tahun 1177. Berdasarkan kekuasaannya atas Laut Adriatik ini, Venesia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di sana. Negara Genoa mengklaim kekuasaan atas Laut Liguria dan sekitarnya dan melakukan tindakan-tindakan untuk melaksanakannya. Negara Pisa mengklaim dan melakukan tindakan-tindakan penguasaan atas Laut Tyrrhenia. Adanya klaim-klaim dari negara-negara pantai menimbulkan suatu keadaan bahwa laut tidak lagi merupakan suatu daerah milik bersama,
Kemudian mencari kejelasan dalil tentang kedudukan hak-hak negara dalam memiliki laut serta batas-batasnya dalam konteks hukum. Kebutuhan akan dalil status hukum laut yang diklaim. Kebutuhan untuk menyusun suatu teori hukum tentang status antar negara daripada laut menyebabkan para ahli-ahli hukum Romawi yang lazim disebut post-glossator atau komentator mencari penyelesaian hukum dan dalil-dalil hukum yang didasarkan atas asas-asas dan konsepsi-konsepsi hukum Romawi. Kebutuhan untuk memberikan dasar teoritis bagi klaim kedaulatan atas laut oleh negara-negara ini antara lain menimbulkan beberapa teori. Di antaranya yang paling terkenal adalah teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Balbus, dua ahli hukum terkemuka di abad pertengahan. Bartolus meletakkan dasar bagi dua pembagian laut. Teori ini kelak akan merupakan dasar bagi konsep dua pembagian laut, yaitu laut teritorial dan laut lepas. Jadi, ada dua bagian laut. Pertama, bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai, dan yang kedua, laut yang berada di laut kedaulatan itu adalah laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan negara mana. Kemudian konsepsi Balbus. Konsepsi Balbus atau dikenal juga dengan nama Baldus de Ubaldis memiliki konsep yang agak berlainan dan sebenarnya lebih maju. Ia membedakan tiga konsepsi bertalian dengan penguasaan atas laut, yakni sebenarnya ada tiga konsep untuk hukum laut itu, yaitu pemilikan daripada laut, kemudian pemakaian daripada laut, kemudian yurisdiksi atas laut, dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut. Pembagian laut oleh Paus Alexander ke-6. Pada tahun 1493, terjadilah pembagian seluruh laut dan samudra dunia yang dilakukan oleh Paus Alexander ke-6 dengan piagam yang diberi nama Inter Caetera. Pembagian seluruh lautan dan samudra di dunia antara Portugal dan Spanyol yang pada hakikatnya merupakan pembagian dunia ke dalam dua lingkungan kekuasaan yang masing-masing dinyatakan berada di bawah kedaulatan raja-raja Portugal dan Spanyol. Pembagian ini merupakan usaha untuk menyelesaikan persaingan dan sengketa antara dua kerajaan Katolik, Spanyol dan Portugal, yang mulai timbul sejak jatuhnya Konstantinopel, atau yang sekarang disebut sebagai Istanbul, ke tangan Turki di tahun 1453. Piagam Inter Caetera. Menurut piagam ini, segala laut dan samudra di sebelah barat meridian yang letaknya kurang lebih 400 mil laut dari Kepulauan Azores dinyatakan sebagai milik Spanyol, sedangkan yang sebelah timur meridian tersebut dinyatakan milik Portugis. Berdasarkan piagam ini, maka dibuatlah sebuah perjanjian antara Spanyol dan Portugal yang diberi nama Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas, sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol, pada 7 Juni 1494, yang membagi dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara Spanyol dan Portugal sepanjang suatu meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, lepas pantai barat Afrika. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Perjanjian ini diratifikasi oleh Spanyol pada 2 Juli dan Portugis pada 5 September 1494.
Perjanjian Zaragoza atau Zaragoza yang ditandatangani pada 22 April 1529 secara lebih tepat menentukan spesifikasi anti-meridian yang sekitar 17 derajat timur Maluku. Akibat dari penetapan perjanjian ini, pembagian laut dan samudra yang dilakukan oleh Portugal dan Spanyol secara tidak langsung melarang pihak lain atau negara lain untuk melakukan pelayaran di laut dan samudra tersebut. Jika dihubungkan dengan Indonesia, maka dengan adanya penetapan perjanjian ini, Portugis berlayar ke Nusantara dan tiba di tahun 1509 di Malaka. Ini merupakan awal mula kolonialisme Indonesia. Klaim Denmark dan kerajaan lain atas lautan. Akan tetapi, tidak hanya Spanyol dan Portugal saja yang memiliki lautan. Denmark dan kerajaan lain juga memiliki klaim atas lautan. Jadi perjanjian ini tidak pernah berlaku di daerah lautan utara benua Eropa di mana terdapat klaim domina maris daripada kerajaan Denmark yang selain pengaturan pelayaran juga meliputi perikanan dan pemberantasan bajak laut. Demikian juga kerajaan Inggris di masa itu juga menganut domina maris yang dilandasi hasrat untuk melindungi perikanan di perairan Inggris terhadap nelayan asing, yaitu menyatakan laut sebagai King's Chamber oleh Raja Charles II, di mana batas-batas menggunakan garis-garis lurus yang ditarik dari ujung-ujung kepulauan Inggris. Domino maris adalah kontrol atas lautan. Dalam konteks ini, yaitu kontrol atas lautan terutama Laut Baltik. Satu hal yang menarik, klaim Denmark ini adalah kemampuan kerajaan Denmark untuk memaksakannya terhadap pihak-pihak lain. Kerajaan-kerajaan lain seperti misalnya Inggris, Belanda, dan Prancis mengakui kedaulatan Denmark atas laut, yaitu antara pantai-pantai Norwegia di satu pihak dan Denmark serta Greenland di pihak lain. Hugo Grotius mengeluarkan dalil hukum Mere Liberi. Setelah pembagian laut tersebut dan tertutup pelayaran bagi negara atau kerajaan-kerajaan lain, maka seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius, berkata, dengan adanya pembagian laut Portugis dan Spanyol, maka tertutuplah peluang untuk Belanda bisa berlayar. Lalu Grotius sebagai ahli hukum Belanda mengemukakan dalilnya melalui buku Mare Liberi yang dia tulis pada tahun 1609. Asas kebebasan laut, Freedom of the Seas atau Mare Liberi, pertama kali dikemukakan oleh Hugo Grotius dalam Mare Liberium yang terbit di tahun 1609. Buku ini yang mempunyai subjudul On the Right of the Dutch to Sail to the East Indies, tentang hak orang Belanda untuk berlayar ke Hindia Timur, ditulis oleh Grotius sebagai pembelaan hak orang Belanda atau orang lain selain orang Portugis dan Spanyol untuk mengambil lautan. Berdasarkan asas Freedom of the Seas, Belanda juga punya hak untuk berlayar. Para penulis Inggris, Portugal, dan Spanyol yang menentang pendapat Grotius mengemukakan bahwa laut itu dapat dimiliki oleh setiap negara. Sarjana-sarjana tersebut seperti misalnya John Selden dari Inggris dengan bukunya Mare Clausum atau disebut juga laut tertutup. Menurut John Selden, jadi begini ya Grotius, laut itu tidak selalu bebas, tapi juga bisa dimiliki oleh suatu negara. Jadi Inggris berhak atas laut utara.
mengukur laut dengan tembakan meriam. Seorang sarjana hukum berkebangsaan Belanda, Cornelis van Binkershoek, dalam bukunya De Dominia Maris Dissertatio, suatu esai tentang kekuasaan atas laut, mengusulkan suatu rumusan dalil sebagai penjelmaan dari asas penguasaan laut dari darat, berupa suatu kaidah tembakan meriam. Oke, saya bisa mengerti pendapat kalian berdua, Grotius dan Selden dan juga yang lain. Menyimak pendapat kalian, saya jadi berpikir bahwa kedaulatan terhadap laut itu harus ditentukan batasnya supaya jelas mana yang kedaulatan dan mana yang laut bebas. Saya mengusulkan bahwa kedaulatan teritorial berakhir di mana tembakan meriam berakhir. Bagaimana? Setuju? Doktrin ini dalam bahasa Latin disebut juga terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis, atau dalam bahasa Indonesia disebut kedaulatan teritorial berakhir di mana kedaulatan senjata berakhir. Menurut dalil ini, jalur laut teritorial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan, dan perbedaan antara pemilikan dan kedaulatan dengan demikian lenyap sama sekali. Sejak adanya pendapat ini, maka perdebatan antara doktrin Mare-Leverium dan Mare Clausum berakhir. Penetapan lebar laut 3 mil. Pada tahun 1782, dua orang sarjana hukum berkebangsaan Itali, Galliani dan Anzuni, mengusulkan agar lebar laut teritorial suatu negara sejauh 3 mil diukur dari pantai. Jarak 3 mil yang diusulkan ini berkaitan dengan persoalan netralitas yang menjadi persoalan hangat pada waktu Perang Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 sampai 1782. Pada waktu itu, berkembang pendapat bahwa perang di laut tidak boleh dilakukan dalam jarak 3 mil dari pantai negara netral. Tampaknya jarak 3 mil ini sama dengan jarak tembak meriam pada waktu itu. Kemudian jarak 3 mil ini mulai diterima oleh para ahli hukum dan negara-negara yang mengklaim lautan. Dari pembahasan ini, maka dapatlah kita ambil suatu kesimpulan bahwa di dalam awal masa sejarah hukum laut ada beberapa ukuran yang dipergunakan orang untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagai jalur yang berada di bawah kedaulatan negara pantai. Di antaranya yang terpenting adalah ukuran tembakan meriam, ukuran pandangan mata, dan yang ketiga ukuran Marine League 3 mil laut. Di antara 3 ukuran tersebut di atas, yang paling banyak diperbincangkan adalah ukuran tembakan meriam, dan lama sekali orang mengira bahwa ukuran tembakan meriam inilah yang merupakan asal mula kaedah laut teritorial 3 mil, yakni suatu jalur laut yang terbentang sepanjang pantai dan lebarnya 3 mil terhitung dari garis pasang surut. Jika dilihat dari beberapa cara-cara mengukur lebar laut teritorial tersebut, maka yang paling rasional dan bisa diseragamkan adalah 3 mil ya. Sementara seperti misalnya ukuran tembakan meriam, kemudian ukuran pandangan mata, itu menjadi sangat relatif sekali. Seperti misalnya pandangan mata, ya tergantung
pada pandangan mata seseorang, kemudian ukuran tembakan meriam itu akan bergantung sekali pada meriam yang mereka miliki. Jika meriam yang mereka miliki itu sangat canggih, maka selebar itulah laut teritorial mereka. Jadi sangat tidak pasti. Maka mulailah ditentukan atau diseragamkan menjadi 3 mil. Demikianlah sejarah daripada hukum laut internasional dalam perkembangan awal. Nah, nanti akan kita sambung pada perkembangan modernnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian di dalam mengerti sejarah daripada hukum laut dan bagaimana penetapan laut teritorial. Dan ini bisa kalian simak di video tentang pembagian zona-zona maritim menurut UNCLOS tahun 1982. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.